Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Qian di akademi dalam membesarkan anak. Sebelumnya, Brian sang pengawal Qian diculik oleh Barret dan orang-orang sewaannya. Nah, bagaimana nasib Brian ke depannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Barret sangat kesal dengan Brian yang tidak takut padanya dan merasa Brian sudah tidak waras setelah dihajar. Barret diam di belakang dan menonton Brian yang akan dibunuh oleh orang-orang sewaannya. Lalu Qian pun datang dan mengawasi mereka dari atas. Kedatangan Qian ini membuat Barret sedikit kaget karena tidak menyangka kalau Qian akan datang sendiri ke hadapannya. Tapi Barret juga merasa bersyukur dengan kedatangan Qian karena ingin segera balas dendam. Setelah itu, Qian pun langsung maju untuk menyerang. Orang-orang sewaan Barret pun berhasil dikalahkan oleh Qian dengan mudahnya. Hal tersebut membuat Barret panik dan berpikir apakah tidak ada cara untuk mengalahkan Qian. Setelah itu, Barret juga menganggap kalau Qian itu monster. Kemudian, Barret pun mencoba untuk menyerang Qian dengan magicnya. Tapi sebelum magic itu berhasil dirapal, Qian menendang Barret sehingga magic Barret gagal dilancarkan. Barret pun terpental cukup jauh akibat dari tendangan Qian barusan. Lalu Qian berkata kalau Barret tidak berubah sama sekali, di mana dirinya suka menyiksa orang yang lebih lemah darinya. Dan apakah hal tersebut menyenangkan bagi Barret? Barret menjawab kalau Qian tidak usah ikut campur dengan hobi Barret karena bukan siapa-siapa. Kemudian Barret pun bertanya kepada Qian apakah Qian akan membunuh Barret karena hobinya itu. Barret adalah putra tertua dari keluarga Louis Smile, yang merupakan paksi penguasa dari kerajaan garam. Dirinya terkenal karena perilakunya yang penuh dengan masalah. Bahkan di kehidupan Qian sebelumnya pun dirinya suka menghajar pelayannya sendiri. Dan seringkali membakar hewan kecil hidup-hidup sebagai bentuk hiburan. Bagi Barret, hal tersebut itu sudah menjadi hal yang wajar. Lalu suatu ketika, sebuah insiden pun terjadi di mana Barret sudah melewati batas. Dirinya dengan kejam membunuh siswi satu akademinya dengan alasan untuk menguji magicnya. Dan pada akhirnya, perintah pemurnian dari Miss pun muncul. Setelah itu, Qian pun datang ke rumah Barret setelah Barret dikeluarkan. Qian melihat mayat para pelayan yang tak terhitung jumlahnya berserakan di ruang bawah tanah. Kemudian, ketika Qian hendak membunuh Barret dengan siksaan yang sangat menyakitkan, Barret malah tertawa sangat keras di hadapan Qian karena dirinya sudah menyelesaikan semua hal yang dirinya ingin lakukan. Setelah itu, Qian berpikir kalau hukuman bagi Barret waktu itu bukanlah hukuman yang berat karena Barret sudah berhasil melakukan segala yang dirinya inginkan. Setelah berpikir begitu, Qian pun mengeluarkan mana orb dan berniat memasukkannya ke dalam tubuh Barret sebagai hukuman yang harus dia bayar kepada Rasmus di kehidupan sebelumnya. Lalu, tanpa keraguan sedikit pun, Qian langsung memasukkan mana orb tersebut dan menahan mulut Barret supaya tidak dimuntahkan. Kemudian Qian berkata kalau Barret seharusnya tidak macam-macam dengan bawahannya karena tidak ada hubungannya dengan masalah mereka. Barret pun merasakan kesakitan karena orb yang ada di dalam tubuhnya. Sementara itu, ada orang yang sedang mengawasi mereka dari atas. Orang tersebut adalah Kelin, pelayan Asel. Dirinya tidak menyangka kalau Qian menyembunyikan kekuatannya dan dirinya berniat melaporkan hal tersebut kepada Asel karena akan menjadi halangan bagi rencana besar Asel. Tapi, hal tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja oleh organisasi Miss, sehingga Kelin pun ditangkap oleh Serika. Setelah itu, Brian pun meminta maaf kepada Qian atas semua yang telah terjadi. Qian pun berkata kenapa Brian bertarung saat tak punya kemampuan untuk melakukannya. Qian juga berkata kalau tidak ada kesetiaan yang mengharuskan mati, jadi Brian seharusnya kabur saja. Setelah itu, Qian pun memerintahkan Serika yang bersembunyi keluar. Serika membawakan hadiah untuk Qian yang dimana hadiahnya itu adalah Kelin yang berhasil dirinya tangkap. Ternyata Qian sudah tahu dengan keberadaan Kelin yang membuntutinya belakangan ini, tapi Qian diam saja. Serika pun mengakui kemampuan Qian sebagai pewaris. Tapi Serika berkata kalau semuanya akan merepotkan kalau hal seperti itu terus terjadi. Karena akan ada lebih banyak orang yang menyadari perilaku Qian yang tidak wajar. Qian pun menjawab kalau dirinya akan mengingat peringatan dari Serika. Tapi Qian sangat menolak ditindas seperti orang bodoh. Jadi dirinya akan terus melawan dan menghancurkannya. Serika menyimpulkan kalau omongan Qian itu adalah dirinya akan melindungi orang-orang kesayangannya atas kemauan sendiri.
Lalu Sherika pun berkata kembali kalau hal itu adalah hak Qian sebagai pewaris. Jadi dirinya akan pergi saja dan menyerahkan Kailin kepada Qian. Kailin pun bertanya kepada Qian apa yang dirinya mau lakukan. Kalau Qian mau membunuhnya, silakan saja. Tapi kalau Qian berusaha menginterogasinya, itu tidak akan berhasil. Karena Kailin berniat tutup mulut. Kemudian Qian pun berkata kalau dirinya itu kan Kailin pelayan Asel. Dan Kailin pun kaget Qian bisa mengenalinya. Qian tidak akan lupa dengan orang yang selalu berada di samping Asel sepanjang waktu. Karena di kehidupan sebelumnya, Kailin itu orang yang iri pada Qian. Setelah itu, Qian mengeluarkan suatu magic kepada Kailin bernama Shadow Persona. Dan tidak langsung membunuhnya karena merasa Kailin akan berguna bagi rencananya. Lalu, kita dialihkan ke tempat latihan di mana Rasmus sedang berlatih melawan Arin. Arin sangat kesulitan untuk mengalahkan Rasmus. Di sisi lain, Qian sedang melatih Brian supaya kejadian seperti sebelumnya tidak terjadi lagi. Brian menjalani latihan yang sulit dari Qian. Dirinya terus-terusan dihajar oleh Qian, tapi Qian mengakui kalau Brian itu tangguh. Staminanya juga mengesankan sehingga Qian pun berpikir kalau Brian akan berguna untuk kedepannya. Kemudian Qian pun bertanya kepada Brian apakah latihannya terlalu berat. Brian menjawab kalau dirinya masih bisa menahannya sampai latihan selesai, meskipun dirinya sudah batuk darah. Qian berpikir meskipun melelahkan melatih Brian, tapi apa boleh buat, karena kejadian seperti sebelumnya bisa saja terjadi kembali. Jadi setidaknya Brian harus bisa melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, Brian bertanya apakah membiarkan Kailin itu tidak apa-apa. Qian menjawab, Brian tidak perlu khawatir karena Kailin sudah berada di pihak mereka. Magic yang sebelumnya Qian gunakan kepada Kailin itu adalah Magic 9 star yang menciptakan kepribadian baru dari bayangan. Dan penggunanya bisa mengendalikan korban sesuka hatinya. Meskipun Qian sudah lama tidak melakukannya, tapi Qian berhasil menggunakannya kepada Kailin sehingga Kailin sekarang jadi bawahan Qian. Setelah terkena magic tersebut, Kailin jadi sangat penurut dan langsung membocorkan tugas yang diberikan oleh Asel kepada Kailin. Kemudian Qian memerintahkan Kailin untuk kembali ke Asel dan beritahu Asel semua tentang Qian tanpa satu informasi yang tertinggal. Kailin pun langsung bersedia melakukan perintah dari Qian tersebut dengan tatapan penuh kepercayaan. Setelah itu, Arin pun bertanya kepada Qian apakah Qian itu sedang berlatih bersama kenaik penjaganya. Qian berkata memang benar dirinya sedang berlatih dengan kenaiknya. Lalu Qian bertanya apakah Arin ke sana untuk berlatih juga. Arin memberitahu Qian kalau dirinya selalu berlatih pedang dengan Rasmus setiap akhir pekan gara-gara suatu insiden. Jadi Arin berusaha untuk mempersiapkan diri. Insiden yang dimaksud itu adalah Barret yang ditemukan tak berdaya di depan fasilitas kesehatan akademi dengan tubuh babak belur. Sampai saat ini, Barret belum mau mengungkapkan pelaku di balik kondisinya tersebut. Tapi lebih tepatnya, Barret memang tidak bisa mengungkapkannya karena tidak bisa menggunakan mana lagi. Meski begitu, reaksi Rasmus tidak terlihat puas melihat kondisi Barret saat ini. Setelah itu, tiba-tiba suara Nana yang memanggil papanya pun terdengar. Ternyata Nana terbang mencari papanya. Di sisi lain, Kairam sedang tertidur pulas padahal dirinya diberi tugas untuk menjaga Nana. Lalu Nana pun turun tepat di pelukan Arin lalu memanggil papanya karena berhasil menemukannya. Arin yang mendengarnya pun sangat syok dan bertanya-tanya kapan Qian punya anak dan dengan siapa dirinya punya anak. Kemudian, Qian pun menjelaskan semuanya kepada Arin supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah Arin sudah mengerti dengan situasinya, Qian berpikir sepertinya Nana akan dijadikan sebagai kelemahan Qian. Sedangkan Brian berpikir kalau Akademi tahu, Qian akan dikeluarkan karena membesarkan manusia setengah naga. Tapi di sisi lain, Arin berkata kalau Qian tidak perlu khawatir karena Arin tidak akan bilang kepada siapa-siapa soal hal tersebut. Mendengar Arin berkata begitu, Qian langsung bertanya apakah Arin serius dengan hal tersebut. Arin menjawab kalau dirinya dan Rasmus yakin tidak akan memberitahu orang lain apalagi Rasmus tidak punya teman lagi untuk diberitahu. Qian bertanya apa alasan Arin mau merahasiakan hal tersebut. Arin menjawab kalau dirinya kasihan dengan Nana karena dirinya bukan manusia dan bukan naga. Jadi Nana pastinya tidak akan diterima siapa-siapa. Selain itu, Arin senang Qian mau merawat Nana dan sebagai ganti dirinya merahasiakan soal Nana, Qian harus memperbolehkan Arin mampir ke kamar Qian. Arin memperjelas lagi perkataannya agar tidak terjadi salah paham di mana dirinya hanya mau melihat Nana sesekali.
Cian pun berkata kalau dirinya tidak masalah dengan hal itu, dan perkataan Cian tersebut membuat pipi Arin memerah. Cian juga berkata kalau mulai saat ini, Nana itu akan jadi rahasia mereka. Mendengar hal tersebut membuat Arin senang. Setelah itu, Cian, Nana, dan Brian pun pamit pulang. Sementara itu, Arin masih merasa senang karena dirinya berpikir kalau Arin dan Cian sudah menjadi lebih dekat. Melihat muka Arin yang memerah, Rasmus pun panik dan mengira Arin tidak enak badan. Lalu kita dialihkan ke asrama Cian. Kaira merasa tidak bersalah sama sekali telah membiarkan Nana kabur dari asrama dan membuat Arin jadi tahu keberadaan Nana. Kemudian Cian pun memarahi Kairam dan menyuruhnya merenungkan kesalahannya. Setelah itu, Brian memberikan usulan kepada Cian untuk mengajak Nana jalan-jalan karena Nana pasti jenuh tinggal di rumah seharian. Cian pun setuju dengan usulan Brian dan langsung membawa Nana jalan-jalan keluar. Di sisi lain, di luar ada dua naga sedang terbang dalam bentuk manusia. Naga tersebut bernama Lukion dan Kadelina. Tiba-tiba Lukion pun berhenti terbang dan Kadelina bertanya apakah ada masalah. Lukion menjawab kalau dirinya mencium bau busuk. Kadelina berkata sepertinya bau busuk tersebut berasal dari Luwen. Kemudian, Lukion pun berniat menunda kepulangannya dan ingin pergi ke Luwen untuk mendatangi bau busuk tersebut karena dirinya tidak bisa mentolerir hal tersebut. Kita dialihkan kembali ke tempat Cian dan Brian yang sedang mengajak Nana jalan-jalan di daerah pinggiran Luwen. Nana merasa senang bisa terbang di daerah yang luas. Posisi mereka saat ini itu kurang lebih 10 km dari pusat Luwen. Cian membiarkan Nana berbuat sesuka hatinya saat ini karena jauh dari orang-orang. Tapi Kairam tiba-tiba muncul dan mengejek Cian dengan berkata, si ayah sedang mengajak jalan putri kecilnya. Bagaimana kalau sekalian cari ibunya juga? Mungkin saja si Tuan Putri mau jadi ibunya Nana. Kemudian, tiba-tiba Cian dan Kairam merasakan kehadiran seseorang. Ternyata yang datang itu adalah Lukion. Lukion langsung menyerang ke arah Nana yang dianggapnya menjijikan karena seorang manusia setengah naga. Namun untungnya Brian berhasil menyelamatkan Nana. Lalu Cian pun menyuruh Brian untuk mundur dan tetap di belakang Cian. Cian bertanya-tanya kenapa ada ras naga di sana, apalagi bukan cuma satu tapi dua sekaligus. Setelah itu, Lukion pun berkata ternyata itu sumber dari bau tidak sedap yang dirinya rasakan. Sedangkan Kadelina berkata bisa-bisanya ada manusia setengah naga yang begitu menjijikan di muka bumi ini. Kemudian mereka bertanya kepada Cian apakah dirinya master dari manusia setengah naga itu dan pemilik Demonic Sword juga. Kairam pun berkata jangan seenaknya memperlakukan dirinya seperti benda. Lalu Kadelina menyuruh Kairam diam dan menyebutnya antek-antek manusia rendahan. Perseteruan Kairam dan Kadelina pun semakin memanas, tapi Lukion menghentikan Kadelina sambil berkata, mereka tidak tertarik dengan Cian karena tidak berniat melawan makhluk yang lebih lemah dari mereka. Orang yang mereka berdua inginkan hanyalah Nana yang akan dijadikan objek percobaan. Mereka juga mengancam akan mengampuni nyawa Cian dan Brian kalau mau setuju dengan perintah Lukion. Kemudian Cian pun berkata berisik kadal sialan. Mendengar Cian berkata begitu, membuat Lukion kesal dan langsung menyerang Cian tanpa ragu, meskipun serangan tersebut tidak mengenai Cian. Setelah itu, Cian pun berkata kalau dirinya tidak apa-apa, jadi Brian diperintahkan untuk menjauh dari Cian. Lalu Lukion pun bersiap untuk bertarung. Cian juga bersiap untuk bertarung dan langsung mengeluarkan Demonic Sword Manifestation. Melihat Cian yang menggunakan skill tersebut, membuat Kadelina dan Lukion sadar kalau kekuatan tersebut dari Aeru. Setelah itu, dengan percaya dirinya, Lukion berkata kalau percuma saja Cian mempunyai kekuatan itu, karena kodratnya manusia itu tetaplah makhluk yang lebih rendah dari naga. Kemudian Cian pun langsung maju untuk menyerang Lukion. Lukion hampir tidak sadar dengan serangan yang Cian lancarkan, tapi untungnya Lukion masih bisa menahan serangan Cian tersebut. Lalu Lukion pun berusaha menyerang balik Cian, tapi bisa dihindari oleh Cian dan Cian pun menyerang balik Lukion. Namun serangan Cian itu ditahan oleh Kadelina. Kadelina sangat percaya diri dengan kemampuannya dan menganggap remeh Cian. Tapi Lukion berkata kalau Cian itu bukan lawan yang bisa Kadelina hadapi, jadi mundur saja. Kadelina tidak mau mendengarkan Lukion dan merasa dirinya tidak mungkin kalah. Karena penghalang naga itu tercipta dengan mengakumulasikan mana selama 1000 tahun. Dan manusia tidak mungkin mampu hidup selama 1000 tahun, jadi tidak mungkin penghalangnya bisa ditembus. Tapi Cian pun membuktikan kemampuannya dan berhasil menembus penghalang Kadelina sehingga Kadelina pun berhasil terkena serangan Cian dan mati.
Lukion yang melihat Kadelina terbunuh pun jadi sangat kesal lalu langsung mengeluarkan skill Polymorph yang dimana dirinya berubah kembali ke dalam wujud naga. Bagi Qian, kondisi naga yang seperti itu adalah kondisi paling rentan karena Qian sudah tahu kelemahan dari skill Polymorph tersebut. Lukion tidak menyangka Qian tahu kelemahan dari skillnya itu sehingga Lukion pun berniat untuk kabur. Tapi Qian pun berkata kalau itu sudah terlambat sambil mengeluarkan skill Fogsword-nya yang membuat Lukion pun berhasil dikalahkan oleh Qian. Setelah itu, Brian pun mencari-cari Qian dan memanggil namanya dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Ternyata Qian baik-baik saja dan sedang memakan daging Lukion mentah-mentah, kemudian menawarkannya kepada Brian. Lalu kita dialihkan ke tempat Asel berada dan Asel sedang mendapatkan laporan dari Kelin. Kelin berkata kalau Qian menyembunyikan kekuatannya, jadi informan yang Asel kirim pasti dihabisi oleh Qian. Kemudian Asel bertanya kepada Kelin apakah ada hal lainnya yang Kelin ketahui. Kelin menjawab kalau hanya itu saja informasi yang dirinya dapatkan. Asel merasa aneh dengan Kelin karena sifat cemasnya tiba-tiba hilang dan seperti orang yang berbeda. Oleh karena itu, Asel pun jadi punya pertanyaan kepada Kelin, tapi Kelin sudah tahu kalau Asel mulai menaruh rasa curiga dan berniat mengujinya. Kelin pun memutuskan untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya supaya situasinya tidak merugikan Qian. Kemudian, ketika Kelin membuka pintu keluar, ada Emily di luar. Kelin bertanya ada urusan apa Emily datang ke sana. Ternyata Asela yang memanggil Emily untuk datang karena ingin meminta bantuannya. Setelah itu, kita dialihkan ke suatu tempat di mana ada banyak batu di sana. Ternyata batu itu adalah sebuah magic stone yang menandakan kehidupan seorang naga. Batu itu juga sarana komunikasi antar naga sehingga mereka pun sadar kalau Lukion dan Kadelina sudah dibunuh oleh seseorang. Ada yang menyangka kalau kepala sekolah pelakunya, tapi kepala sekolah itu bukan pengguna elemen kegelapan, jadi pastinya bukan kepala sekolah pelakunya. Kemudian ada yang berkata kalau ada seorang bocah bernama Qian yang memiliki elemen kegelapan, jadi mungkin saja Qian pelakunya. Karena Qian terlibat dalam kasus pembunuhan Renal dan Albus. Lalu para naga pun memutuskan untuk mengawasi Qian secara ketat dengan mengirimkan orang bernama Luna untuk bertemu dengan Qian. Setelah itu, kita dialihkan kembali ke asrama. Arin datang ke tempat Qian dan membawa kue untuk diberikan kepada Nana. Selain itu, Arin juga membawa banyak barang untuk Nana. Di sisi lain, Qian sedang berpikir apakah ras naga bisa merasakan aura Nana atau tidak. Karena tidak ada jaminan mereka tidak akan menyerang lagi. Oleh karena itu, Qian pun memutuskan untuk tidak menarik perhatian dulu untuk saat ini. Qian juga sudah memutuskan untuk hidup demi diri sendiri dan berniat menghancurkan rencana Asel. Sehingga dirinya tidak akan membiarkan siapapun macam-macam dengan apa yang jadi milik Qian. Kemudian, Arin bertanya kepada Qian kenapa senyum-senyum sendiri, apakah ada hal yang bagus. Qian menjawab kalau dirinya tiba-tiba mengingat hal yang menyenangkan. Lalu kita dialihkan ke taman di kediaman keluarga Vert. Di sana ada Asel yang sedang mengobrol dengan Luinel, sang pangeran pertama kekaisaran. Mereka berdua sedang berbicara tentang rencana Asel ke depannya bagaimana. Selain itu, mereka juga membahas tentang Alice yang sedang melakukan eksplorasi benua dan Qian yang akan dijodohkan dengan Arin. Pangeran sangat tidak setuju dengan rencana perjodohan mereka, tapi Asel menganggap hal tersebut bagus karena Asel berniat memanfaatkannya. Kemudian 2 tahun pun berlalu. Selama 2 tahun, Qian tidak berusaha untuk mencolok dan beradaptasi dengan kehidupan di akademi. Selain itu, Alice pun akhirnya pulang setelah mengeksplorasi benua. Datang-datang Alice langsung mendatangi kepala sekolah di ruangannya. Kepala sekolah bertanya apakah Alice menikmati perjalanannya. Alice menjawab kalau dirinya sangat menikmatinya karena dirinya pergi ke Pruina. Mendengar hal tersebut, kepala sekolah sedikit kaget karena Pruina tidak mungkin menyambut manusia dengan baik. Alice berkata kalau dirinya pun butuh waktu 1 tahun untuk beradaptasi di sana. Lalu setelah 2 tahun ini, akhirnya Alice memutuskan untuk bergabung dengan Knight of Light dan berpegang teguh pada tradisi keluarga. Selain itu, Alice juga merasa khawatir dengan Qian karena dirinya adalah anak pemalu. Mendengar Alice berkata begitu, kepala sekolah pun tertawa karena Alice tidak mengetahui perubahan dari Qian. Kemudian Qian pun datang dan berkata kalau dirinya merindukan Alice. Setelah itu, Alice dan Qian pun berjalan keluar dengan Brian di belakangnya yang mengikuti. Alice sangat memperhatikan Qian yang sudah berubah mulai dari tinggi dan sifatnya. Lalu Qian pun menggoda kakaknya dan berkata kalau bukan dirinya yang makin tinggi tapi Alice lah yang menciut. Mendengar Qian berkata begitu, Alice pun langsung mencubit pipi Qian dan menyuruhnya berhenti.
Saat ini di sana itu tanggal 2 Juli tahun 988. Qian ingat kalau itu adalah hari terakhir dirinya bertemu Alice dan melihatnya masih hidup. Kemudian Alice bertanya kepada Qian apakah Qian tidak akan pulang karena sekarang kan sedang liburan musim panas. Qian menjawab kalau tidak akan ada orang yang menyambutnya dengan baik selain kakaknya di rumah, jadi dirinya memutuskan untuk tidak pulang. Sebenarnya alasan Qian tidak pulang itu karena Asel dan ibunya Kranz yang berusaha membunuhnya kapanpun ada kesempatan. Apalagi ayahnya Qian tidak berbuat apa-apa meskipun tahu keadaannya. Bagi Qian, pulang ke rumah itu sama saja dengan bunuh diri, jadi kemungkinan Qian tidak akan mau pulang sampai lulus nanti. Alice bertanya kepada Qian apakah dirinya berteman baik dengan Kranz. Qian menjawab mana mungkin hal tersebut bisa terjadi karena dirinya pernah berusaha membunuh Qian sekali. Alice pun sangat terkejut dengan perkataan Qian, lalu Brian ikut berkata kalau dirinya bisa menjadi saksi atas hal tersebut. Kemudian Alice bertanya kepada Brian siapa dirinya. Brian menjawab kalau dirinya adalah kenaik penjaga Qian. Setelah itu, Qian dan Brian menjelaskan kejadian yang pernah terjadi dulu kepada Alice dan berkata kalau ibu Kranz lah yang jahat dan bukan karena Alice pergi. Jadi Alice tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Alice pun mengeluarkan tatapan penuh amarah lalu bertanya kepada Qian apakah dirinya pernah membicarakan hal tersebut dengan orang lain atau tidak. Qian menjawab kalau tidak pernah membicarakannya dengan orang lain karena tidak ada gunanya. Qian juga berkata kalau Kranz tidak merenungkan perbuatannya sama sekali. Mendengar Qian berkata begitu, Alice pun langsung memeluk Qian dan berkata kalau Qian bisa mengandalkan Alice sesekali karena mulai sekarang Alice akan melindungi Qian. Meski begitu, Alice harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu dan meminta Qian untuk menjaga dirinya baik-baik. Selain itu, Alice juga memeluk Brian dan memintanya menjaga Qian selama dirinya pergi. Qian yang melihatnya pun langsung mengancam Brian akan membunuhnya kalau memeluk Alice. Tapi Alice lah yang memeluk Brian dan Brian tidak berbuat apa-apa. Di sore harinya, Alice pun berpamitan dengan Qian karena harus pergi. Qian sudah lama tidak melihat ekspresi murka Alice yang tadi dirinya keluarkan. Dulu di kehidupan Qian sebelumnya, dirinya selalu diserang dan dipukul oleh Kranz pada saat latihan. Meskipun Qian sudah mengaku kalah. Lalu Alice yang melihatnya pun menghentikan Kranz sambil mengeluarkan ekspresi murka tersebut dan menyuruh Kranz meminta maaf kepada Qian. Sebentar lagi kediaman keluarga Ford pasti akan jadi heboh karena Alice sudah tahu kebenaran tentang keluarganya. Hal tersebut Qian lakukan supaya dirinya bisa melindungi Alice dari masa depan yang menyedihkan seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, Brian membawa 2 buah surat untuk Qian. Satu surat berisikan undangan pesta di Kekaisaran dan satunya lagi berisikan perintah pemurnian. Perintah tersebut adalah untuk membunuh orang bernama Drenian yang merupakan adik dari permaisuri saat ini. Kemudian Nana pun keluar dan berkata kalau dirinya lapar. Brian dan Qian yang melihat Nana pun kaget karena Nana sekarang sudah bertumbuh besar lagi. Setelah itu kita dialihkan ke kediaman Ford. Di sana Alice berjalan terburu-buru dan bertanya di mana ibunya Kranz berada sambil mengeluarkan ekspresi marah. Ternyata ibunya Kranz sedang berada di ruangannya. Alice pun mendatangi ibunya Kranz kemudian tanpa ragu langsung menamparnya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Qian, di mana dirinya akan menghadiri suatu pesta di Kekaisaran sambil menjalankan misi pembunuhan adik sang permaisuri. Lalu bagaimana hubungan antara Alice dan ibunya Kranz ke depannya setelah Alice menampar ibunya Kranz tanpa ragu? Kita nantikan saja di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.